Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari Olimpiade Matematika Unri, soal Individual Math Competition tingkat SMP. Ini soal yang berasal dari OM Unri yang ke-20 sampai ke-22. Kita akan bahas beberapa soal untuk kesempatan kali ini. Yang kita bahas adalah soal isian singkat, mulai dari nomor 1. Jika X kuadrat YZ pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 7 dan XY kuadrat sama dengan 5 pangkat 5, maka nilai dari XYZ adalah titik-titik. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya, tinggal kita kalikan saja X kuadrat YZ pangkat 3 dengan XY kuadrat, maka kita akan peroleh 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 5. Kemudian kita punya X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3, atau X, Y, Z dipangkatkan 3 akan sama dengan 5 pangkat 12. Dengan demikian, maka nilai dari X, Y, Z adalah 5 pangkat 4 atau sama dengan 625. Itu untuk soal nomor 1. Di soal nomor 2 kita punya jika A ditambah 4 per B sama dengan 3 dan AB ditambah 12 per AB sama dengan 17, maka nilai dari B ditambah 3 per A sama dengan titik-titik. Kuncinya adalah kita lihat ini. A kalau dikalikan dengan B adalah AB, 4 per B kalau dikalikan dengan 3 per A adalah 12 per AB. Maka kemudian kita coba kalikan A ditambah 4 per B dikali B ditambah 3 per A, maka ini akan sama dengan AB ditambah 3 ditambah 4 ditambah 12 per AB. Ingat, AB ditambah 12 per AB adalah 17, sehingga kita punya di ruas kanan itu 24. Sedangkan ruas kiri A ditambah 4B kita ganti dengan 3, sehingga 3 dikali B ditambah 3 per A sama dengan 24. Maka untuk nomor 2, nilai dari B ditambah 3 per A sama dengan 8. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Dua lingkaran saling bersinggungan luar di P. AB adalah garis singgung persekutuan langsung kedua lingkaran. A dan B adalah titik hubung dan sudut PAB sama dengan 35 derajat. Maka besar sudut ABP adalah titik-titik. Jadi pertama kita akan gambar dulu lingkarannya untuk soal nomor 3. Nah, walaupun gambarnya kurang begitu representatif, tapi lebih kurang seperti ini. Jadi titik P-nya berada di sebelah sini. Kemudian di sini kita punya A, ini menyinggung ya. Kemudian ada titik B. Disebutkan bahwa besar sudut PAB adalah 35 derajat. Nah, kemudian sebenarnya tinggal kita tarik garis dari P ke AB. Seperti ini lebih kurang. Sebentar. Nah, katakanlah ini garis PO ya. Maka kemudian kita punya panjang OA pasti sama dengan panjang OP. Karena panjang OA sama dengan panjang OP, maka besar sudut OPA akan sama dengan besar sudut PAO sama dengan 35 derajat. Akibatnya, besar sudut AOP akan sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat adalah 110 derajat. Lalu kita bakal punya ini, karena besar sudut AOP-nya adalah 110 derajat, maka besar sudut POB akan sama dengan 70 derajat. Ingat bahwa besar sudut OPB dan OBP sama, karena panjang OP sama dengan panjang OB. Maka dengan demikian yang ditanya adalah besar sudut ABP, atau ABP itu sama dengan OBP besarnya. Maka besar sudut ABP akan sama dengan 180 derajat
dikurangi 70 derajat bagi 2. Atau akan sama dengan 55 derajat. Itu untuk soal nomor 3. Kita ke soal nomor 4, segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di A. Di dalamnya terdapat persegi AEDF. Kita bikin terlebih dahulu gambarnya. Di sini disebutkan bahwa panjang AB sama dengan 6 cm. Kemudian panjang AC adalah 3 cm. Maka panjang sisi persegi AEDF adalah titik-titik. Nah, kita misalkan saja panjang HE-nya adalah X, maka panjang EB-nya akan sama dengan 6 dikurang X. Lalu, dengan demikian, panjang AC yang tadinya 3, berarti panjang FC-nya sekarang adalah 3 dikurang X. Nah, perhatikan di sini bahwa kita punya dua buah segitiga yang sebangun, yaitu ada banyak sih sebenarnya, tetapi salah satunya adalah segitiga BED, itu sebangun dengan segitiga BAC. Dengan demikian di sini akan berlaku panjang BE per panjang ED sama dengan panjang BA per panjang AC. Atau kita punya 6 dikurang X per X, karena panjang ED-nya adalah X, akan sama dengan panjang AB-nya 6, kemudian panjang AC-nya 3, 6 bagi 3 adalah 2, sehingga kita punya 6 dikurang X sama dengan 2X. Dengan demikian panjang X sama dengan 2. Karena X adalah panjang sisi dari persegi AEDF, maka jawabannya panjang sisi persegi AEDF adalah 2 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Di soal nomor 5 disebutkan, sebentar disalin dulu. Kita harus mencari nilai akar dari 28 ditambah 10 akar 3, kemudian ditambah akar dari 10 dikurang 2 akar 21, kemudian ditambah akar dari 16 dikurang 6 akar 7. Nah, idenya sebenarnya adalah bentuk dari A dikurang B kuadrat. Maksud saya akar A dikurang akar B dikuadratkan. Itu sama dengan A ditambah B dikurang 2 akar AB. Sedangkan kalau akar A ditambah akar B dikuadratkan itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar AB. Nah, maksudnya adalah dari soal ini, bagaimana caranya kita mengubah bentuk yang seperti di ruas kanan itu menjadi bentuk ke ruas kiri. Kita akan mulai dari akar dari 28 ditambah 10 akar 3. Akar dari 28 ditambah 10 akar 3 bisa kita ubah menjadi akar dari 28 ditambah 2 dikali. Nah, 5-nya bisa kita ubah menjadi akar 25. Jadi kita punya 25 dikali 3. Sekarang 28 itu posisinya itu sama kayak si A tambah B-nya. Sedangkan A kali B-nya adalah yang ini, 25 dikali 3. Maka jelas dari sini kita punya A-nya sama dengan 25 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi akar dari akar 25 ditambah akar 3 dikuadratkan. Atau sama dengan akar 25 ditambah akar 3. Yaitu sama dengan sama dengan 5 ditambah akar 3. Untuk bentuk kedua, akar dari 10 dikurang 2 akar 21, maka ini bisa diubah menjadi A tambah B-nya 10, A kali B-nya 21, jelas ini adalah 7 dengan 3. Maka kita punya akar dari akar 7 dikurang akar 3 dikuadratkan.
atau sama dengan akar 7 dikurang akar 3. Terakhir, akar dari 16 dikurang 6 akar 7 itu bisa diubah menjadi akar dari 16 dikurang 2 kali 3 itu adalah akar 9. Jadi kita ubah jadi 9 kali 7. Di sini jelas A-nya 9, B-nya 7. Maka ini bisa diubah menjadi akar dari akar 9 dikurang akar 7 dikuadratkan atau sama dengan akar 9 dikurang akar 7, yaitu 3 dikurang akar 7. Tinggal dijumlahkan ketiganya, maksud saya yang ini. 5 ditambah akar 3 ditambah akar 7 dikurang akar 3, kemudian ditambah 3 dikurang akar 7, maka nanti akan diperoleh hasil akhir untuk soal nomor 5, yaitu sama dengan 8. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Kita punya kurva dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, kemudian memiliki titik puncak 3,-2. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, lebih kurang mungkin seperti ini. Jadi puncaknya di daerah sebelah sini. Nah, katanya jika perpotongan parabola dengan sumbu X adalah 4,0 dan M,0, maka nilai M adalah, nah, kalau ini sepertinya kita tidak memerlukan rumus yang terlalu ribet, karena yang perlu diingat adalah karena ini bentuknya fungsi kuadrat, maka kemudian kurvanya pasti simetris. Nah, kalau dari titik puncaknya ke titik potong dengan sumbu X itu juga pasti jaraknya akan simetris. Jadi maksud saya kalau misalnya di sini salah satu titik potongnya dengan sumbu X adalah 4,0, nah jaraknya kan segini ya. Satu ini. Satu satuan, maka titik potong yang satunya lagi dengan sumbu X adalah 2,0. Dengan demikian, maka jawaban soal ini nilai M sama dengan 2. Kita ke nomor 7. Suku banyak GX sama dengan AX kuadrat dikurang BX dikurang A tambah B habis dibagi X dikurang 4. Dan salah satu akar persamaan suku banyak fx sama dengan 0 adalah 4. Jika fx dibagi gx, sisanya adalah ax tambah b dikurang 2, maka nilai dari a sama dengan titik-titik. Mungkin kita bahas terlebih dahulu pernyataan gx habis dibagi oleh x kurang 4. Jika gx habis dibagi oleh x kurang 4, kita bikin x kurang 4-nya sama dengan 0, maka dapat x sama dengan 4. Berdasarkan teorema faktor, maka nilai dari G4 itu harus sama dengan 0. Dengan demikian, A dikali 4 kuadrat adalah 16A, dikurang B kali 4 adalah 4B, kemudian dikurang A dikurang B sama dengan 0. Atau kita punya 15A sama dengan 5B, yang mengakibatkan nilai dari B pasti sama dengan 3A. Sehingga di sini kita punya Gx sama dengan AX kuadrat dikurang 3AX dikurang 4A. Disebutkan bahwa fx dibagi gx bersisa ax tambah b dikurang 2. Maka kita bisa tuliskan fx sama dengan gx dikali dengan qx, kemudian ditambah ax ditambah b dikurang 2. Nah, disebutkan bahwa salah satu akar dari persamaan suku banyak fx sama dengan 0 adalah 4. Maka kita punya nilai f4 pasti sama dengan 0. Nah, sementara nilai dari f4 kalau kita masukkan ke persamaan pertama, kita akan punya nilai f4 sama dengan g4 dikali q4 ditambah 4a ditambah b dikurang 2. Karena nilai dari g4 adalah 0,
maka kita punya F4 sama dengan 4A ditambah B dikurang 2. Karena F4 sama dengan 0 dan F4 sama dengan 4A ditambah B dikurang 2, maka kita punya 4A ditambah B sama dengan 2. Karena nilai B adalah 3 kali A, maka 7A sama dengan 2 diperoleh nilai A, jawaban untuk soal ini, sama dengan 7/2. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, yang ditanya adalah nilai tan X dari persamaan cos 2X dikurang 3 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ingat yang ditanya di sini adalah nilai dari tan X. Pertama, cos 2X-nya akan kita ubah terlebih dahulu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi kita punya 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Atau kita punya negatif 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin X sama dengan 0. Jadi sin X dikali 2 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini tinggal dikalikan negatif 1 dulu, nanti kita faktorkan setelahnya. Dari sini kita punya dua kemungkinan nilai sin X, bisa jadi sin X-nya sama dengan 0, atau sin X-nya sama dengan negatif 3/2. Tapi ingat bahwa nilai dari sinus itu paling kecil negatif 1 dan paling besar 1. Maka tidak mungkin nilai sin X sama dengan negatif 3/2. Jadi kita ambil nilai sin X sama dengan 0. Karena sin X sama dengan 0, sementara tan X adalah sin X per cos X, maka dengan demikian nilai dari tan X adalah 0. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dua kelompok anak yang masing-masing terdiri dari 10 orang memiliki tinggi badan rata-rata 160 cm dan 155 cm. Jika salah seorang anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata tinggi badan kedua kelompok menjadi sama. Pertanyaannya adalah selisih tinggi badan dari anak yang dipertukarkan adalah titik-titik cm. Karena ada dua kelompok, kita misalkan kelompok pertama itu ada anak pertama X1, kemudian ditambah X2 dan seterusnya, hingga X10 per 10 sama dengan 160 cm. Atau kita punya dari sini nilai X1 ditambah X2 dan seterusnya, hingga X10 itu sama dengan 1600 cm. Sementara di kelompok kedua, kita misalkan anaknya adalah Y1, Y2, dan seterusnya hingga Y10, berat badannya, tinggi badannya, kemudian per 10 sama dengan 155 cm. Maka kita punya Y1 ditambah Y2 dan seterusnya, hingga Y10 sama dengan 1550 cm. Tanpa mengurangi keumuman soal, misalkan anak yang ditukar itu adalah X1 dan Y1. Dengan demikian kita bakal punya Y1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga X10 per 10 nilainya akan sama dengan X1 ditambah Y2 ditambah Y3 dan seterusnya hingga Y10 per 10. Kemudian ini kita bisa abaikan penyebutnya, sehingga kita punya Y1 ditambah X2 sampai X10 itu tak lain adalah 1600 dikurang X1. Kemudian ini akan sama dengan X1 ditambah Y2 sampai Y10 kalau kita jumlahkan sama dengan 1550 per Y1. Kemudian kita punya 2Y1
ditambah 1600 dikurang 1550 adalah 50 sama dengan 2x1. Atau kalau kedua ruas kita bagi dengan 2, kita punya Y1 ditambah 25 sama dengan X1. Maka X1 dikurang Y1 yang merupakan selisih keduanya sama dengan 25 cm. Soal nomor 10. Diketahui dua buah titik koordinat suatu bangun adalah min 3,0 dan 9,0. Mungkin kita tulis dulu gambarnya, diilustrasikan terlebih dahulu. Jadi min 3,0-nya di sini dan 9,0-nya lebih kurang di sini, katakanlah begitu. Titik koordinat ketiga yang berada di atas sumbu X agar membentuk segitiga sama sisi adalah titik-titik. Oke, pertama barangkali kita misalkan titik koordinat ketiga tersebut adalah titik P. Nah, sebutlah di sini titik P-nya. Karena ini segitiga sama sisi, maka kalau dari P kita tarik garis tegak lurus ke sumbu X, maka ini akan membagi alas segitiga yang terbentuk itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, karena dari titik 9,0 ke titik negatif 3,0 itu jaraknya adalah 12. Dengan demikian, maka setengah dari 12 adalah 6. Jadi katakanlah ini titik Q, maka kemudian panjang yang ini ya, ini sama dengan 6. Kemudian koordinat dari titik Q sendiri ini jelas 6,0 ya. Sekarang tinggal kita mencari koordinat dari P. P itu pasti 6, sesuatu, katakanlah 6, Y. Sekarang kita mau cari nilai Y-nya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai Y? Jelas nilai Y itu sama dengan panjang PQ. Sementara panjang PQ itu adalah akar dari panjang Q apa ya? Katakanlah R di sini. Panjang PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Ingat ini adalah segitiga sama sisi, maka panjang PR-nya adalah 12. 12 dikuadratkan adalah 144, sementara QR panjangnya 6. 6 dikuadratkan adalah 36. Sehingga kita punya PQ sama dengan akar dari 108. Dan akar dari 108 adalah 6 akar 3. Maka panjang PQ adalah 6 akar 3. Dengan demikian ini adalah nilai dari Y. Maka koordinat titik ketiga X, Y-nya adalah 6,6 akar 3. Sekian pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.